Jadi Sentra ini sih sebuah kacamata ya, kacamata sebenarnya belum bisa dibilang cerdas karena emang masih terbatas. Tapi ini kacamatanya kita tujukan khusus buat orang yang penyandang tunanetra. Jadi kami punya salah satu kenalan yang emang beliau itu merupakan inspirasi kami untuk membuat alat ini. Jadi beliau itu pernah cerita bahwasanya dia itu kesulitan buat ngebedain mana susu kental manis yang rasa coklat dan rasa vanila. Soalnya kan untuk segi bentuk kan sama tuh kalengnya. Tapi yang bedain cuma rasa dalamnya kan. Nah, jadi berdasarkan problem itu sih yang bikin kami buat kepikiran ide ini. Jadi untuk Sentra ini sih sebenarnya ini sudah ide lama ya, terutama dari Icat. Jadi Icat itu sudah punya ide ini sejak dari semester 2. Sebenarnya kita pengen banget sih dari semester 2 itu buat realisasiin Sentra ini dan juga ikutin ke lomba. Untuk ide dari Sentra ini sendiri, sebenarnya saya terinspirasi dari dua teman saya. Jadi saya dan Nabil itu jalan-jalan gitu di sekitar area kampus. Kita tuh membicarakan soal lomba apa segala macam. Dan saya tiba-tiba kepikiran, oh iya, pernah ada ide seperti ini. Jadi ya saya ngomong, Bil, gimana kalau kita bawakan ide ini ke lomba gitu. Jadi kita ini ya orang-orang awam gitu ya di teknologi IoT seperti ini. Jadi kita tuh pertama mencobanya di Hackathon 2020. Jadi saya, Nabil, dan dosen kami, Bapak Aryadi, mengikuti lomba itu. Dan kemudian kita alhamdulillah bisa membawakan ide ini dan merealisasikan ide yang sudah kita mimpi-mimpikan selama setahun lebih ini. Dan alhamdulillah bisa mencapai juara 3 nasional. Saya adalah Sentra ini yang pertama sebagai ketua untuk ngarahin teman-teman. Lalu yang selanjutnya itu sebagai merangkai ininya, pemasangan sensor, lalu juga kalibrasi, lalu juga koneksi ke komputernya. Tugas saya ini seperti memecahkan masalah. Apabila misalnya kita ada suatu kekurangan, saya memikirkan kira-kira gimana cara mengatasi masalah itu. Entah dari research dan lain-lain. Kalau dalam project Sentra sendiri, saya jadi hackernya juga. Hacker itu yang bantu nge-coding. Nah, terutama kalau saya pribadi itu di bagian mobile apps-nya. Jadi sebenarnya Sentra ini juga ada aplikasi mobile-nya buat nge-tracking lokasi-lokasi yang udah di-scan itu di mana aja sih sama si penggunanya gitu. Nah, cuman ini masih dalam tahap development, jadi masih dalam pengerjaan. Kalau kompetisi teknologi sih akhir-akhir ini kita lebih banyak ke online, kayak lewat Zoom gitu-gitu. Kemarin sempat kita ikut Hologi, sama yang terakhir ini Kodik juga, itu kita melakukannya lewat online. Jadi dari kita koordinasinya juga online, kemudian lombanya sendiri juga online, pengumumannya segala macam gitu. Untuk pandemi sendiri tuh bisa dibilang nggak menghalangi kita untuk terus ini sih berkembang sih. Jadi selama kampus itu lockdown, kita tetap melakukan pengerjaan itu juga di DILO. DILO ini adalah Digital Innovation Launch. Ini ada di beberapa kota di Indonesia, salah satunya ada di Balikpapan. Nah, ini tuh adalah sebuah tempat kreatif buat para orang-orang, entah itu pelajar, mahasiswa, atau yang sudah kerja pun bisa bertukar ide di situ nantinya. Nah, itu kayak lebih mirip ke coworking space sebenarnya. Karena tempatnya itu enak banget, kita bisa diskusi bareng dan segala macam dengan nyaman gitu. Jadi yang pertama ya untuk kendala ya, bisa dilihat sendiri dari modelnya ini bisa saya bilang istilahnya bulky atau terlalu besar gitu. Bisa lihat nih modulnya ini kita hanya tempelkan di sini. Jadi yang pertama itu dari modularnya dulu. Bisa dilihat alat ini kebesaran. Kami itu kesusahan pertama mencari gimana agar tempatnya tuh kelihatan lebih rapi. Kalau di kita sendiri sih lebih ke arah kayak nge-connect-in dia ke cloud, itu supaya langsung dari cloud itu datanya bisa diakses di mobile. Nah, itu cukup tricky karena kadang
internetnya kadang suka nggak nyambung atau gimana-gimana gitu. Kadang itu sih yang jadi kendala. Sejauh ini progres Sentra AI kalau bisa dibilang udah sekitar 85% lah. Kenapa? Karena kami ada keinginan buat bikin beberapa fitur baru di Sentra AI ini. Sebut aja ke depannya itu mungkin misalnya kayak penyematan efek suara 3 dimensi. Jadi suara itu berasa lebih real lah. Supaya apa ya? Berasa sekeliling lah suaranya itu, keliling. Terus juga ini kami mau assembling frame-nya ini biar lebih pantas untuk digunakan dan juga lebih rapi tentunya. Nah, kalau dari saya sendiri sebagai programmernya, harapannya sih untuk yang mobile-nya itu beneran udah bisa running, supaya nanti si Sentra ini tuh bener-bener bisa diakses sama teman-teman keluarganya yang mungkin ada memiliki sepupunya atau yang buta seperti itu. Jadi nanti bisa dibantu tracking menggunakan aplikasinya. Harapannya seperti itu. Apabila kami bisa selesaikan, bisa kami kembangkan lagi, ya insya Allah kita bisa menyebarluaskan lagi teknologi ini dan bisa dipakai di masyarakat Indonesia.